penyidikan di Polda Metro Jaya. Apa? Minta dihentikan? Atas dasar apa, Pak? Kok minta-minta dihentikan? Mimpi. Katanya pakar hukum tata negara. Bisa-bisanya kalimat kayak gitu tuh keluar dari mulut dia. Heran saya juga. Aduh, kebalik-balik cara berpikirnya. Bahkan dalam perspektif kami, yang harus minta maaf tuh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini ya, pakar hukum tata negara yang sudah somplak otaknya tuh model Refli Harun ini. Kok bisa Pak Jokowi yang suruh minta maaf sama RRT? Ini dia sudah kehilangan akal waras itu. Dia sudah nggak punya otak lagi tuh Refli Harun itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang RH ya. Siapa Bang RH? Yaitu si reptil Girun. Udah tahu kan? Iya, itu inisialnya kan RH. Si reptil Girun. Yang semakin kesini semakin kelihatan gangguan psikologinya yang mendekati gangguan jiwa. Makanya ya, saya juga heran kenapa sih orang macam kayak gini kok dipecat sebagai komisaris BUMN sebanyak 2 kali. Ya ternyata dia mengalami gangguan kejiwaan. Secara fisik ya memang dia kelihatan waras gitu teman-teman ya, tetapi sebetulnya secara psikologi gitu ya, secara psikis si reptil Girun ini sebetulnya kurang sesendok. Terbaru ya, dia meminta agar penyidikan RRT ya terkait kasus ijazah palsu Jokowi dihentikan. Coba bayangin. Kalau nggak mengalami gangguan kejiwaan, nggak mungkin lah dia akan mengatakan hal demikian ya. Selain itu teman-teman ya, dia juga meminta agar Jokowi yang meminta maaf kepada RRT. Coba bayangin. Siapa yang dituduh, siapa yang harus meminta maaf. Ini kalau nggak kelainan jiwa kronis, nggak mungkin ya si RH itu mengatakan demikian ya. Ya seperti itulah ngakunya ahli hukum tata negara, nggak taunya hanya sekadar ahli tata rias. Kata netizen seperti itu. Lanjutkan Ron ya, sampai gigimu rontok semua. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Penyidikan di Polda Metro Jaya. Apa? Minta dihentikan? Atas dasar apa, Pak? Atas dasar apa? Loh, klien Anda sendiri, si Rismond pernah mengatakan, jangankan penjara, ya, nyawa pun saya pertaruhkan, kata dia. Sekarang minta dihentikan. Roy Suryo menantang Pak Jokowi untuk dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Sekarang minta dihentikan. Padahal kan sudah yakin katanya 11 triliun persen palsu, 90,9% palsu. Ya sudah, kalau yakin bertarung nanti di pengadilan. Agar apa? Agar keyakinan klien Anda itu bisa berkekuatan hukum. Buktikan di sana. Kok minta-minta dihentikan? Mimpi. Mimpi katanya Bang Budi. Minta dihentikan, mimpi. Aduh, kelihatan sekali teman-teman ya. Sebetulnya RRT ini ya, lebih spesifiknya RRT gitu lah. Walaupun sebetulnya tidak hanya RRT gitu ya.
tapi sekelompok mereka lah secara umum yang membenci Pak Jokowi dan saat ini bersatu sebagai tersangka. Mereka sebetulnya sudah terdesak ya, dan bukan hanya terdesak saja, tetapi sudah sangat terdesak sekali gitu ya. Nah, banyak sekali fakta-fakta atau indikasi yang menunjukkan bahwa mereka itu terdesak. Misalnya mengajukan judicial review dan lain sebagainya ke MK. Termasuk meminta agar kasus ini dihentikan. Coba bayangin ya, beberapa bulan yang lalu. Nantang, coba bayangin ha. Pak Jokowi jangan tarik laporannya. Nggak ditarik beneran sama Pak Jokowi. Mocar gue. Lanjut. Kita dengerin dulu video yang satu ini. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Udah capek-capek teriak-teriak, kan? Di banyak media, jalanan, datang ke Solo. Tiba-tiba kayak gini gitu ya. Kemarin ke MK mereka itu. Maksud gua, kenapa nggak dari awal? Aduh. Sekarang malah minta dicabut. Apa sih maksud dan tujuannya? Ya kalau misalkan apa yang selama ini Anda yakini benar, termasuk dengan kuasa hukum Anda, tidak perlu sebenarnya menye-menye seperti ini. Lanjut aja terus gas gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul katanya sudah mendapatkan ilham? Maksudnya apa? Ilham apa sih? Hah? Jadi kalau seorang peneliti gitu kan, katakanlah mereka itu selalu mengaku seorang peneliti, tidak perlu takut dengan gempuran apapun sebenarnya, karena mereka memang asli peneliti. Tapi ketika sudah mengeluarkan ataupun katakanlah ada statement seperti ini gitu ya, publik malah bertanya balik jadinya, sebenarnya kenapa? Apakah Anda ini tidak yakin? Bukan tidak yakin, justru yakin. Loh Bang, kalau yakin kan seharusnya malah teguh dengan pendirian. Iya, dia yakin. Yakin tuduhannya selama ini salah. Aduh. Sejak awal memang sudah berkali-kali saya sampaikan ya, dan juga netizen lain menyampaikan, ini orang memang sudah tidak waras. Ya coba bayangin gitu ya, menuduh ijazah Jokowi palsu. Yang menuduh adalah seorang dokter. Menuduh ijazah Jokowi palsu, ngakunya ahli digital forensik, tapi tidak pernah punya ijazah Jokowi asli ya, tidak pernah melihat, tidak pernah meraba, tidak pernah meneliti. Yang diteliti adalah fotokopian. Coba bayangin, fotokopian diteliti. Udah gitu lama-lama yang diteliti apa? Kuburan mamaknya Jokowi. Ada sekarang ngemis-ngemis agar dihentikan. Nah, lanjut. Saya Pak Purnomo menemukan Bapak ini mantan pejabat, seorang profesor, telantar di jalan, sudah 3 hari belum makan. Bapak ini saya akan rawat sampai sembuh kembali, biar tidak mengganggu orang lagi di jalan. Jadi para pembenci Pak Jokowi itu sebetulnya adalah golongan-golongan ODGJ, dan saya sekarang baru menemukan jawaban kenapa si RH, si reptil Kirun itu sampai 2 kali dipecat sebagai komisaris BUMN. Seperti yang disampaikan oleh Pak Purnomo barusan. Yang bersangkutan itu mengalami gangguan psikologi, bahkan mengalami gangguan jiwa. Dan saya baru tahu, ternyata si reptil Kirun itu ya pasiennya Pak Purnomo. Lanjut. Bahkan dalam perspektif kami, yang harus minta maaf itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi Ini ya pakar hukum tata negara yang sudah somplak otaknya tuh model Refli Harun ini. Kok bisa Pak Jokowi yang suruh minta maaf sama RRT? Ini dia sudah kehilangan akal waras itu. Dia sudah nggak punya otak lagi tuh Refli Harun itu ya. Sekian lama Pak Jokowi tuh diem-diem aja. Kalian yang jahat, yang memfitnah, ya sudah membuat hoak ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang bisa-bisanya ya Pak Jokowi itu menggunakan haknya sebagai warga negara supaya dia mendapatkan kepastian hukum. Kalian bisa-bisanya main kata kriminalisasi. Otakmu tuh dipakai apa enggak? Otakmu tuh udah
sekaratan atau gimana ya, sampai nalarmu tuh nggak jalan ya, akal sehatmu tuh sudah menguap kemana. Nggak pantas kamu menyandang pakar hukum tata negara. Buang itu gelarmu, gak usah dipakai Refli Harun, kurang ajar kamu ya. Sampai mendelik netizen barusan ya, saking jengkelnya ya, saking sakit hatinya ngelihat si reptil Girun yang pernyataannya semakin kesini semakin ngalor ngidul ya. Sama seperti yang saya rasakan gitu teman-teman ya, bahwa ya ini memang bukan seorang ahli. Jadi saya saya jawab Mbak ya. Mbaknya kan barusan mengatakan lepas copot itu gelarmu si RH katanya, si reptil Kirun. Ya emang sebetulnya si reptil Kirun ini nggak punya gelar, dia nggak ahli hukum, dia ahli nujum. Hah? Ahli nujum tata boga. Lanjut. Gara-gara Mas Roy juga. Sudah ditunjukkan ijazahnya yang tanggal 15. Iki piye sih? Iki pengacara kok malah menyalahkan kliennya. Gara-gara Roy Suryo juga sudah diperlihatkan ijazahnya, tetap saja bilang itu 99% palsu. Ya saya pengacaranya ya meyakini palsu. Ya coba, lek kamu tuh ngomong itu asli, Dora bayaran. Apa ya berani kamu bilang kalau itu aslinya asli? Harusnya ya kamu tuh tahu sebenarnya dalam hatimu, dengan otakmu, dengan kenyataannya nggak match. Karena kamu dibayar sebagai lawyernya, ya harus dong ngomong kayak gitu. Nggak mungkin juga kamu bilang, oh ijazahnya asli. Sebagai orang yang pinter loh yo, yang pinter cerdas, kamu kan lawyer. Kan tahu, hukum yo tahu, ya kan? Dengan UGM itu berstatement bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi sudah diberikan, itu sudah cukup. Nah karena kamu pengacaranya itu Roy Suryo, ya kamu nggak beranilah ngomong kalau bahwa UGM itu benar. Kamu nggak beranilah kalau mengatakan dari statement UGM itu sudah cukup. Nggak perlu ada pembuktian ini itu. Apalagi cara mereka melakukan penelitian yo harusnya kamu tahu gitu loh. Tapi kamu kan ya pengacara, ya Dora bayaran, sudah didupak, sudah ditendang. Kalau kamu nanti ngomongnya berseberangan, lawang bares krim, ya pengadilan berseberangan aja dinyinyirin, apa meneh kowe ya didupak. Eman ora bayaran, ngono lho. Paham ya? Jadi statementmu kayak gini diguyu tengu, diguyu orang gitu loh. Turun, dengerin Ron. Ron, dengerin apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Pernyataanmu seperti itu ya diguyu tengu. Tahu ya, tengu ya teman-teman ya. Tengu itu binatang kecil yang berwarna merah itu loh. Yang biasanya ngumpet-ngumpet di lipatan kulit itu loh ya, yang bikin gatal dan bengkak. Girun. Ya, ternyata memang 11-12 ya. Saya begini ini teringat kembali dengan pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebetulnya dunia ini terjalin atau berjalan berdasarkan frekuensi ya. Frekuensi itu bagian dari energi. Maksudnya gimana, Bang? Orang yang frekuensinya sama itu pasti akan bertemu dan berkumpul. Orang yang frekuensinya berbeda, walaupun bertemu berkumpul, ujung-ujungnya akan berpisah. Artinya adalah ya dari sini kita memahami kenapa kok si Dewa Panci, si krisis moneter, kemudian si reptil Girun, ya kan? Ini bersatu ya karena memang mereka sefrekuensi, sama-sama gila. Sama-sama sedeng. Lanjut. Jokowi telah mengkriminalisasi RRT sehingga RRT terganggu pekerjaannya, terganggu penghidupannya dan lain sebagainya. Katanya pakar hukum tata negara. Bisa-bisanya kalimat kayak gitu tuh keluar dari mulut dia. Heran saya juga. Aduh, kebalik-balik cara berpikirnya. Masyarakat Indonesia juga tahu yang dikriminalisasi siapa. Aduh, jangan-jangan orang-orang kayak gini nih yang wudelnya bodong ini. Katanya orang Jawa udelnya bodong ini. Tahu ya udel bodong. Udel bodong itu udel yang ada tonjolannya ke depan ya, pusar ya, yang ada tonjolannya ke depan.
Aduh, ya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa pernyataan si Reptil Kirun itu sangat apa namanya? Ya tidak masuk akal sekali dan tidak layak disampaikan oleh seorang kuasa hukum ya. Kuasa hukum itu kan seharusnya mengerti tentang hukum dan paham tentang apa yang sedang dia tangani ya. Dalam hal ini kan dia memang membela si Dewa Panji dan kawan-kawan, tetapi faktanya yang menuduh, yang menjolimi ya kan, itu kan si RRT kepada Pak Jokowi, bukan sebaliknya ya kan. Yang mengkriminalisasi itu adalah RRT kepada Pak Jokowi. Lah kok dibalik sebaliknya gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.